Tutorial belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial belajar web. Ini adalah pokok pembahasannya. Di sini ada perkembangan teknologi web, HTML dan CSS. Teknologi web. Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URI. Perkembangan web itu ada tiga. Yang pertama web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Web 1.0 adalah generasi pertama dari website di internet. Pada tipe ini pengunjung hanya bisa mencari atau searching dan melihat browsing data informasi yang ada di web. Jadi web tipe ini terlihat seperti papan pengumuman di dunia maya. Dalam hal ini pengunjung tidak ada proses input data ke website. Web 2.0 era pengembangan web kedua di mana pengunjung mulai dapat melakukan interaksi dengan diatur oleh sistem yang ada pada web. Web 2.0 sendiri merupakan sebuah istilah yang pertama kali dicetuskan pada tahun 2003 oleh O'Reilly Media dan dipopulerkan pada konversi web 2.0 pertama di tahun 2004. Web 2.0 memiliki beberapa ciri mencolok, yaitu search, collaborate, dan exploit. Di area web 2.0 sekarang, pengguna web untuk berbagi, pertemanan, kolaborasi menjadi sesuatu yang penting. Web 2.0 menjadi hadir seiring meraknya pengguna blog, Friendster, MySpace, YouTube. Jadi di sini kehidupan sosial dunia maya benar-benar terasa. Web 3.0. Lambat laun kebiasaan dan kebutuhan orang di dunia maya selalu berubah dan bertambah. Hal ini juga sejalan dengan semakin cepatnya akses internet, broadband, dan teknologi komputer yang semakin canggih. Jika pada telekomunikasi sudah mulai terdengar isu era 4G, begitu juga yang terjadi pada dunia website yang juga memunculkan isu akan segera hadirnya era baru, yaitu Web 3.0. Teknologi web generasi ketiga ini merupakan perkembangan lebih maju dari Web 2.0, di mana di sini web seolah-olah sudah seperti kehidupan di alam nyata. Web 3.0 memiliki ciri-ciri umum seperti suggest, happen, dan provide. Jadi di sini web seolah-olah sudah seperti asisten pribadi kita, mulai mengerti kebutuhan kita dengan bisa memberi saran atau nasihat kepada kita, menyediakan apa yang kita butuhkan. Dengan menggunakan teknologi 3D animasi, kita bisa membuat profil avatar yang sesuai dengan karakter, kemudian melakukan aktivitas di dunia maya seperti layaknya di dunia nyata. Kita bisa berjalan-jalan, pergi ke mall, bercakap-cakap dengan teman yang lainnya. Ya, web 3.0 adalah dunia virtual kita. Baik, kita langsung masuk ke HTML. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language menentukan tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu dokumen. Software yang diperlukan adalah text editor sederhana. Contoh pada Windows adalah Notepad, web browser untuk menampilkan dokumen web yang dibuat. Contohnya pada Windows itu Internet Explorer, Opera, Firefox, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke istilah-istilah dalam HTML. Di sini ada tag, elemen, dan atribut. Tag digunakan untuk menentukan tingkah laku web browser, dinyatakan dengan tanda lebih kecil, itu adalah tag awalnya, dan tanda lebih besar itu adalah tag akhirnya. Tag container di sini ada name tag dan diakhiri dengan slash name tag. Elemen, jenis-jenis dari tag. HTML mempunyai banyak elemen untuk berbagai keperluan dengan berfungsi dengan berbagai bentuk penggunaan. Atribut digunakan untuk memodifikasi nilai dari elemen HTML. Suatu elemen biasanya akan mempunyai banyak atribut. Ini adalah tag utama dalam struktur dokumen HTML, ya bisa dilihat sendiri. Situ ada HTML untuk menyatakan suatu dokumen HTML, ada head memberikan informasi mengenai dokumen HTML, tag title, base, is index, link, script, style, dan meta. Kemudian slash head. Kemudian kita masuk ke body, menyimpan informasi atau data yang akan ditampilkan dalam dokumen HTML. Kemudian slash body, kemudian slash HTML. Contoh HTML sederhana, ya ini adalah contoh HTML sederhana. Sini ada titelnya,
dan isinya di sini. Baiklah, ini tampilan webnya. Sini judulnya dan sini isinya. Oke, kita next. Kita masuk ke hyperlink. Formatnya itu href dan diakhiri dengan /a. Di sini di address ini kita masukkan tempat atau lokasi yang kita inginkan atau ingin kita tuju. Sini kita bisa memasukkan link ke dokumen lain, bisa kita masukkan link ke bagian tertentu dalam dokumen yang sama, link ke alamat URL atau website, link ke alamat email, link file yang akan di-download. Masukkan gambar ke dalam HTML web. Di sini kita menggunakan img src. Di sini kita masukkan URL atau nama filenya, nama file gambarnya. Dan kita bisa di sini kita bisa mengatur besar dan lebarnya, tinggi dan lebarnya. Kita bisa mengatur paling ini, bisa mengatur tata letaknya, bisa di tengah, bisa di atas. Ini di atas ya. Ini script, contoh scriptnya ini adalah gambarnya MGSRC. Baik, kita langsung lihat aja hasilnya. Ini adalah hasilnya, hasil dari tampilannya script, contoh script tadi. Oke, kita next. Table, tag yang diperlukan table, tag yang diperlukan adalah table. Atribut-atributnya, di sini ada border, white, width, height, bg color, background color, align, valign, row span, col span, cell padding, cell spacing, dan cell padding. Buat tabel sederhana, tag yang diperlukan adalah buat baris itu br, ini buat baris itu tr atau table row, buat kolom itu td atau table data. Contoh scriptnya ya bisa kita lihat di sini. Astaga, maaf ada kesalahan lagi nih. Aduh, ada kesalahan lagi di sini. Kenapa ini? Maaf, tadi ada kesalahan. Baik, kita lanjut lagi. Ini adalah scriptnya ya, script membuat tabel sederhana. Baik, langsung kita lihat aja tampilannya ya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Baik, kita next. Kita masuk ke prompt. Fungsinya adalah menerima informasi atau meminta umpan balik dari user dan memproses informasi tersebut di server. Ini adalah standar penulisannya. Di sini ada from method dan diakhiri dengan /from. Jadi kita menggunakan di sini ada atribut-atributnya. Di sini ada method, action, name, value, dan tipe. Bisa dilihat. Ya, bisa dilihat sendiri fungsi-fungsinya. Oke, kita next. Textbooks. Sini ada kita menggunakan text input. Ini bisa kita lihat atribut-atributnya. Sini ada tipe, itu bisa berupa teks atau password. Ada name, value, dan size. Dan markleg. Ya maaf, ini adalah fungsi-fungsinya. Oke, kita next. Ini adalah contoh script dari textbooks tadi ya. Ini berupa teks ya, ada teks dan berupa password. Kita lihat aja hasilnya, tampilannya ya seperti ini, tampilan login ya. Oke, kita next. Ini submit dan reset. Submit dan reset ini berupa button. Kita langsung masuk ke contoh scriptnya aja ya. Ini adalah contoh scriptnya. Di sini ada tipe submit dan reset. Oke, kita lihat hasilnya. Tampilannya ya seperti ini tampilannya nih. Ini simpan dan reset, inilah hasilnya. Baik, kita next. Textbooks,
kita masuk ke Checksbooks. Ini adalah contoh scriptnya dari Checksbooks. Ya, langsung kita lihat aja tampilannya akan seperti ini. Oke, kita next. Radio button, scriptnya adalah contoh scriptnya ya, langsung kita lihat tampilannya seperti ini. Oke, kita next. Daftar drop down, ini adalah contoh scriptnya. Oke, kita next saja langsung. Ini adalah tampilannya. Next, text area, kita menggunakan text area. Atributnya di sini ada rows, columns, wrap, bisa off, virtual atau physical. Oke, langsung kita next saja. Kalian bisa melihat sendiri itu fungsinya. Baik, kita next. Ini adalah scriptnya, contoh scriptnya dari text area tadi. Sini kita membuat kolom komentar ya. Baik, langsung kita lihat aja hasilnya, tampilannya. Ini adalah tampilan komentar nih tadi text area. Oke, kita next saja langsung. Kita masuk ke CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Set. Fungsinya adalah mendefinisikan style untuk suatu teks dengan jenis huruf, ukuran, warna tertentu. CSS digunakan untuk melengkapi file HTML dan tugas utamanya adalah menetapkan aturan tampilan style yang akan digunakan pada sebuah website. Dapat digunakan untuk merubah ukuran font, merubah warna background, mengatur perataan paragraf, dan masih banyak lagi ya fungsi CSS itu. Menambahkan CSS ke dalam HTML itu ada 3 cara, yaitu yang pertama external style set, bisa dengan internal style set, dan inline style. Baik, kita akan bahas external style set. External style set ini merupakan dokumen CSS yang disimpan dalam file berbeda dengan file HTML. File ini berekstensi .css. Untuk menyertakan file CSS, letakkan tag berikut ke dalam head, di tengah-tengah head, di antara head dan slash head ya. Tengah-tengah ini kita masukkan script ini. Bisa dipakai jika beberapa halaman akan menggunakan style yang sama. Oke, kita masuk ke inline style set. Dilakukan di antara ya, sama seperti tadi di head, di antara head. Ini stylenya, ini scriptnya, inline style diletakkan di dalam elemen HTML. Ya, ini scriptnya ya. Baik, kita langsung masuk aja ke contoh scriptnya. Di sini kita membuat CSS, yaitu tulisan yang berwarna biru. Ini bisa dilihat sendiri scriptnya, dan ini adalah hasilnya. Itu tulisan table berwarna biru dan juga biru ya, itu berwarna biru. Oke, kita next. Ya, ini masih sama ya, tulisan yang berwarna biru. Oke, kita next. Sini judulnya ya, kita lihat judulnya di sini H1, H2, H3, H4. Ini yang berwarna biru. Oke, kita next. Oke, untuk mempercantik tampilan bisa menggunakan CSS ini ya. Ini adalah contohnya agar website kita terlihat lebih bagus tuh, menggunakan CSS. Dan ini hasilnya ya lumayan lah. Kalau ingin lebih bagus lagi bisa dipelajari lebih lanjut tentang CSS ini. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.